Itu dia kita punya pesanan daripada penaja sebentar tadi. Dan kamu masih lagi bersama dengan kami, saya si Gotong. Saya si Daryl. Di bawah Kulung Party. How you like? Tidak. Sorry. Terima kasih kepada kamu orang semua yang masih lagi sedang menonton secara live di On TV. Ada saja. Alright, kepada kamu yang baru tune in, baru tengok nih live kami di Facebook page On TV, jangan lupa untuk like dan jangan lupa juga untuk share banyak-banyak. Yes, kasih share banyak-banyak, kasih share juga untuk kawan-kawan kamu yang sekarang ini walaupun orang bukan berada di tempat yang selesa. Di mana tuh? Mau pergi kedai makan begitu kan? Kasih tahu juga di kedai makan pun boleh tengok, tapi jangan lupa cek suhu dulu. Cek dulu berapa? Cek suhu berapa kau? 36.7. You very hot. Panas. Buka cermin. Alright. Very nice. Okay. Itu dia. Dan sebelum itu saya mau kasih tahu, Mami, jangan kasih habis itu sayur. Saya balik lepas nih. Itu saya mau kasih tahu. Siapa ada mau kasih tahu? Kasih tahu. Hai, Daddy Daniel. Apa kabar? Terima kasih karena terus menonton. Daddy sama Mami si Daniel jangan risau, si Daniel kerja bagus-bagus di sini. Betul tuh. Nih kali dia edit paling cantik kamunya. Yeah, begitu. Alright, kalau macam segmen kami yang pertama tadi itu segmen Mimbolotok. Nah, kami di kereta jalan-jalan lah kan. Dan untuk segmen kedua kami yang kami panggil cerita Bawah Kulung. Yes. Tidak akan masuk efek tuh. Tidak. Alright, jadi untuk cerita Bawah Kulung nih, kami sama si Daryl akan bercerita lah, itu cerita-cerita klasik yang dulu-dulu. Macam yang kita cerita di Bawah Kulung dulu-dulu tuh kan. Kau tahu lah kalau kita dulu-dulu nih kan, kita tidak handphone, kita tidak media sosial, kita tidak itu Twitter, kan begitu. Apa yang kita ada cuma bercerita-cerita saya begitu. Pergi bus stop, pergi taman, pergi Bawah Kulung, share cerita. Cara kami share ataupun kasih tahu orang cerita kami conteng di dinding di bus stop, kami conteng terus orang ketawa lah, lucu. Balik kau itu vandalism semua. Jangan buat. Kami sudah padam balik, jangan risau, jangan marah kami, Mama Daniel. Alright. Yes. Jadi untuk kalau minggu lalu kita punya tema adalah dokter dan juga patient ataupun hospital ya. Nah, ini minggu kita mau kasih cerita pasal ada satu orang kawan kami nih. Betul. Nama dia adalah si Balanga. Dan ini cerita si Balanga yang sangat-sangat lurus. Balanga yang lurus. Betul. Saya ingat kau tidak tahu pula itu cerita. Saya tahu juga pula tuh. Ada banyak cerita kami pasal si Balanga, dan cerita yang pertama adalah tajuk dia Balanga kuat kencing, dia bilang. Ini sebelum dengar. Belum dengar. Si Balanga betul-betul kuat kencing nih. Memang dia kuat kencing. Kau berapa lah? Macam mana cerita dia bilang? Hey. Macam mana cerita dia? Pada suatu hari ada seorang budak yang berumur 4 tahun. Nama dia adalah si Balanga. Balanga. Dan si Balanga ini dia memang kuat kencing. Di mana-mana sejak kalau dia mau kencing kan, dia mesti teriak sama mama dia. Mami, saya mau kencing. Dia bilang di pasar, di supermarket, di gereja pun dia teriak, Mami, saya mau kencing. Dia bilang sampailah mami dia sangat malu, dia bilang. Balanga, jangan teriak kalau di church, nanti aku tengok ramai orang tengok mami, dia bilang. Bikin malu. Terus satu hari dia dapat solution lah nih mama dia. Dia cakap, Balanga beginilah, kalau kamu kencing lagi suatu hari, bila kamu kencing, dia bilang, kau cakap saja, saya mau menyanyi, bilang. Begitu. Jadi terus si Balanga pun ya, dia bilang. Supaya tidak termalu lah. Tidak termalu. So next week dia, orang di gereja. So bila pandai juga pula di gereja sebelah. Bila orang sudah pertengahan gereja kan si Balanga mau kencing lah. Terus dia teriak lah, Mami, saya mau menyanyi, dia bilang. Begitu terus orang lain tengok begini, si Balanga mungkin dia mau ikut choir nih, dia bilang. Tidak kedapatan lah. Dong tidak pandang serong lah. Jadi mama dia pun yang yang senang hati, terus dia bawa si Balanga pelan-pelan pergi kencing begitu. Pergi tandas. Dan hendak dijadikan cerita pula. Hendaknya. Satu hari ini mama si Balanga dia outstation, jadi dia terpaksa lah hantar si Balanga pergi di tempat nenek dorang. Jadi di sanalah si Balanga kena jaga nenek dia dari pagi main sampai malam. Penat sudah penat sudah betul. Tiba-tiba si Balanga teriak lagi, nenek, saya mau nyanyi, dia bilang. Nenek, saya mau nyanyi. Terus nenek dia bilang pun, janganlah, malam sudah nih, jam 12 sudah, bising nanti. Tidak, saya mau menyanyi juga, dia bilang. Jangan nanti jiran kita terdengar, dia bilang. Nenek dia pun yang, susah betul nih budak nih, malam-malam pun mau nyanyi, dia bilang. Terus nenek si Balanga cakap lah, oke lah Balanga, kalau kamu nyanyi, kau nyanyi pelan-pelan di telinga nenek.
Jadi kau paham lah tuh kan? Kau paham lah tuh kan dia nyanyi di telinga nenek dia. Saya tidak tahu lah bahasa telinga kah atau macam mana lah. Basah kali lah kan. Basah telinga dia. Jadi begitulah gaya si Balanga waktu dia umur 4 tahun dan sampai sekarang nenek dia tidak sudah pernah bagi angpau waktu anulah Christmas habis pernah nyanyi di telinga nenek. Aduh. Jadi ini cerita lama sudah saya dengar dulu Ini lagi. saya belum dengar Oh, belum dengar kan? Gila, aduh. Untuk orang bayar mata saya, saya menyanyi di air mata, air mata, saya menyanyi di mata dulu. Balanga jangan lagi kuat nyanyi sekarang Tapi cakap kalau macam cerita si Balanga nih kan. Oke. Sudah dengar kata cerita tadi ada Nini dia tuh kan? Ada. Cerita Nini si Balanga. Sudah dengar kah? Yang mana satu punya version ada banyak nih. Yang durang di rumah. Durang di rumah. Kau sudah dengar kah belum? Coba kau kasih cerita dorang. Itu yang di rumah tuh kan si Nini si Balanga. Apa tajuk dia? Dia punya tajuk adalah Nini Balanga yang gairah. Wow. Ini saya suka dengar nih. Gairah. Saya kasih kuat sedikit lah, volume. Oke. Nini Balanga yang sangat-sangat gairah. Ini ada satu hari nih. Oke. Malam lah kan, malam yang betul-betul sunyi, sepi. Kalau orang bilang kan, kalau sudah bakapel nih, sunyi sepi punya suasana adalah sangat-sangat romantis. Very nice. Itu untuk ngadau. Oh, salah. Oke. Alright. Oke, salah. Jadi si Oksi itu malam kan, si Oksi itu suasana itu time. Jadi Datuk si Balanga nih, si suami lah kita panggil kan, si suami, dia panggil lah istri dia, Nini si Balanga. Bah, anda madep, dia bilang. Dusun. Oke. Anda madep, dia bilang. Marilah tidur, dia bilang. Terus, bah oke, marilah tidur. Pergi masuk bilik, tidur begitu gitu kan. Sekali time tidur tuh kan, tiba-tiba terbangun Nini si Balanga nih. Si Nini terus dia yang dia tengok suasana sunyi, sepi, romantis. Dia teringat balik tuh yang zaman-zaman dulu lah. Dia teringat balik begitu terus sana yang tiba-tiba terkeluar tuh perasaan yang gairah dia. Gairah. Terus terkeluar terus kalau lah dapat, dia bilang lah begitu. Siapa paham? Bunga-bunga sudah kalau lah dapat, dia bilang. Terus dia kasih bangun lah. Dia kasih bangun tuh itu Datuk dia punya suami. Oi, dia bilang terus. Dia bilang Mbak. Dulu kan sebelum kita tidur, kau selalu mau pegang tangan saya, dia bilang. Selalu begitu. Dia selalu begitu. Terus dia si Datuk pun yang sudah dorang panat bah, potong kata tadi pagi. Jadi dia pun yang yalah. Dia kasih begini, dia pegang lah, dia terus yang dia terus pegang begitu. Dia pegang, sudah tidur balik. Gergitan sudah si Nini si Balanga, dia pun yang dia bilang. Makin dia gairah, dia kasih bangun lagi. Oi, dia bilang. Oi sia, dia bilang. Dia bilang lah. Lepas kau pegang tangan sia, kau suka lagi cium-cium pipi sia. Ada lagi begitu. Terus dia sedang begini. Dia bilang dia bangun, dia terus dia bilang satu kali, satu kecupan lah, satu gitu sih lah. Lanjut lah dia tidur balik. Mana cukup tuh. Itulah itu perasaan si Nini yang dia sudah gairah, mana cukup dia bilang. Bilang dia gergitan sudah, dia mahu sudah, Pak, mahu. Oke. Terus dia kasih bangun lagi. Oi, beberapa menit kemudian lah. Oi, sia, dia bilang terus. Dia bilang lah si Datuk. Terus si Nini, lepas kau pegang tangan sia, lepas kau cium sia, terus kau suka gigit-gigit leher sia. Ada sini gak ada gigit? Ada dah. Bener itu kan apa begitu terus sudah lah geritan lah si Datuk nih, dia mau tidur, dia penat kan, terbangun sih sudah yang masih berpegang tangan, dia terbangun sih, dia buka tuh selimut, dia berdiri begini, dia berdiri terus si Nini terus cakap lah, sia, kau mau pergi mana? Dia bilang, kau mau apa? Datuk si Balanga cakap, mau ambil gigi lah nih, dia bilang, tidak sudah gigi dia. Lama sudah makan ya. Oldul. Tapi mungkin syok juga betul tidak gigi tuh. Licin kali lah. I don't know. Itulah cerita dia. Tidak gigi lah dia. Dia sudah berusia tidak gigi lah. Jangan lagi yang begitulah. Aduh. Jadi begitulah Nini si Balanga dia masih lagi mahu, orang bilang lagi mahu. Tapi itu dalam relationship kita pun mesti ada begitu kan. Betul. Saling begitu-gitulah. Orang bilang. Ini saya pernah dengar juga nih, tapi waktu itu si Balanga punya cerita. Ini kali Nini dia. Ini dia lagi. Banyak cerita si Balanga nih, sampai tak kait-kait dia punya family semua. Dan ada satu lagi. Mau potong nggak di sini? Cerita bila si Balanga pergi bermain golf, dia bilang. Saya ingat dia main ski saja. Ada pula dia main golf.
Pada suatu hari, mesti mau pada suatu hari kan? Ada satu hari ini, si Balanga dia pergi main golf. Dia sama satu orang kawan dia lah. Nama kawan dia si Ebel. Balanga dan Ebel. Alright. Jadi waktu itu dorang main golf di di sana di Marakau. Ada satu tempat di Renau lah. Dan di tempat dorang main golf tuh kan, di sebelah dia ada ada tapak perkuburan lah. Bikin takut lah. Gitu. Yang mau limpas itulah. Di sebelah dia betul-betul. Jadi waktu dorang sedang bermain, pukul-pukul bola kan, giliran si siapa namanya nih? Si Balanga, dia sedang pukul, tiba-tiba dorang terdengar di sebelah kan ada upacara funeral begitu. Pengebumian. Iya, itu. Jadi waktu dorang berarak dan waktu dorang mau kasih turun itu kerendak mau pergi dalam lubang kan. Tiba-tiba si Balanga berhenti main, Bah. Dia berhenti siya main terus dia bilang dia buka topi dia sampai begini, terus dia tunduk lah begini. Macam dia bagi penghormatan lah. Selut. Dia selut lah begitu. Terus si Ebel pun yang first time nih dia nampak, dia bilang, "Balanga, inilah pertama kali saya nampak lelaki yang begitu thoughtful macam kau. Kau sanggup berhenti main semata-mata untuk membagi penghormatan terakhir kepada orang yang mahu dikubur," dia bilang, Bah. Wah, si Balanga pun cakap lah. Well, yalah, apa boleh buat lah. Kami pun sebenarnya sudah 35 tahun kawin, dia bilang. Istri dia kan pula. Yang mau kena kubur itu istri dia. Bah, dia boleh kata, bodoh. Dia sanggup lagi pergi main golf daripada pergi attend dia punya wife punya funeral lah. Balanga. Cukup lah main golf tuh Balanga. Yang saya tengok di sini kan si Ebel sepatutnya dia mesti tahu bahkan ini dia bawa juga pergi main golf kan. Mungkin si Ebel pun tidak tahu, Bah. Bukan kawan baik bakal. Tidak kenal keluarga gitu. Jadi itu dia cerita ketiga Balanga kuat main golf. Semua salah si Ebel. Tapi kamu pernah dengar tuh cerita si Balanga yang dia pergi house. House. Oke. House. Alright. Itu shock dulu cerita dia. Tapi itu si Balanga di mana sudah tua? Dia di satu tempat yang betul bikin house lah. Oke. Shock tuh. Dia tahu mana suatu tempat dia? Dia tidak kasih spesifik kali. Di ada sana tuh di simpang macam di sana lah di simpang-simpang. Terus ini tajuk dia kan adalah Balanga telepon polis. Wah, oke. Begitu. Pandai juga dia telepon polis. Jadi dia satu hari ini dia pergi house lah. Dia pergi house, dia shop, dia nyanyi semua tuh yang karaoke di sana kan dia sudah nyanyi yang time itu masih boleh lagi kan sekarang tidak boleh sudah karaoke. Semua dia Panji Ruji dia nyanyi, Felix Agus, Greg, semua lagu si Greg Odoy pun dia kasih habis semua. Odoy, oke. Betul dia nyanyi terus habis sudah tutup kedai sudah dia tolong tutup kedai lagi. Dia mau balik lah. Dia masuk sejak kereta. Dia tekan kereta dia masukkan. Dia tekan sudah duduk. Terus tiba-tiba terburuk muka si Balanga. Kenapa? Buruk yang marah betul, yang kepanas betul. Tiap boleh nih, dia bilang. Dia ambil tuh telepon, dia dial lah. Dia telepon polis. Dia telepon, oke. Hello. Panas lagi suara dia. Taiko, betul-betul taiko. Hello, dia bilang. Jadi itu polis pun kan. Itu polis pun yang terkejut lah juga begitu. Terus tuh polis pun tanya yang, kenapa apa sih yang boleh bantu? Dia bilang tuh polis. Oke. Saya mau kasih lapor kecurian, dia bilang. Boleh kasih tahu macam mana situasi dia, Encik? Dia bilang. Oke, saya Balanga. Saya tengok tidak steering saya. Tidak saya punya signal. Gear pun tidak. Mana semua saya punya dashboard. Karena sore semua. Saya mau buat rapulan. Dia bilang, marah betul dia. Terus dia tutup, dia bilang begitu. Terus dia expect polis datang lah untuk dia begitu itu. Dia marah betul. Sudah keluar dari kereta, dia masuk balik. Terus dia telepon balik polis. Halo polis. Terus, ini cek yang tadi ke? Dia telepon balik. Terus, saya lah si Balanga itu. Dia bilang. Masih garang lagi om. Kenapa cek mau tambah laporan? Tidak, bukan mau tambah. Saya mau kasih cancel itu laporan saya. Kenapa? Polis pun tanya lah. Kenapa cek? Tadi saya duduk di belakang itu. Duduk di belakang. Patut tidak dia punya steering, punya apa semua. Dia duduk di belakang tadi. Itulah, kalau mau terlampau house pun, mesti mau ingat juga kan. Betul. Lagipun kalau sudah pergi house, yang paling penting jangan jadi macam si Balanga. Jangan duduk di belakang. Bukan duduk di belakang, bukan mau pergi driving lagi. Nah, terbagus. Nanti hilang kamu punya semua. Dashboard. Hilang steering apa semua.
Alright, jadi sebelum kita ada 2 lagi cerita kami ini untuk si Balanga punya. Tapi sebelum tuh kita mau dengar lu pesanan daripada penaja. Sekejap, sini. Jangan lupa mana-mana, 1-2 menit saja. Oke, on TV ada-ada sejak.